pekerjaan yang kita kerjakan dengan nyaman dan kita cinta dengan pekerjaan itu kayaknya lebih langgeng gitu. Kalau tidak ada persiapan sama sekali, mohon tidak menitipkan putra putrinya ke pondok pesantren. Kenapa? Satu, anak akan merasa dibuang. Ya kemandiriannya memang kurang. Ada yang masih suka ngompol, SMP masih suka ngompol. Ada yang belum tuntas toilet trainingnya. Ini kan bahaya ya. Toilet training belum tuntas itu kan bahaya. Harusnya di SD sudah selesai, SMP belum selesai. Saya mau dimulai kepala sekolah jadi jadian aja. Karena prosesnya setelah menjadikan kepala sekolah baru saya proses belajar di situ. Wong lek tuku sapi wis mesti oleh tambangi. Ya itu. Tapi lek tuku tambang mungkin oleh sapi nih. Ya, kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia juga akan dapat, sudah otomatis itu. Tapi kalau kita mengejar dunia, nggak mungkin akhirat itu akan kita dapat. Ya dari situ ya mungkin dari situ juga ya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Artinya orang yang statusnya atau profesinya sebagai guru dalam hal ini mengajarkan ilmu agama diberikan label sama Nabi SAW, dan itu pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Labelnya adalah manusia terbaik. Saya juga baru merasakan ya, Kalau dulu sih sebenarnya ya sering dengar, cuman nggak praktek secara langsung. Oke. Saya praktek langsung dan saya baru tahu itu ya ketika keluar dari pabrik itu, saya berusaha untuk meyakinkan diri bahwa pekerjaan yang kita kerjakan dengan nyaman dan kita cinta dengan pekerjaan itu tuh kayaknya lebih langgeng gitu. Jadi kalau ada yang bilang cintailah pekerjaan, ya kita harus memunculkan dulu nih. Kalau mencintai pekerjaan artinya kita harus memunculkan dulu. Kalau biasanya orang-orang itu kan biasanya kalau cintai pekerjaan itu karena imbal baliknya yang kita dapatkan atau pundi-pundi gajinya yang kita dapatkan setara atau bahkan lebih. Baru kita mencintai pekerjaan biasanya. Kebanyakan mungkin seperti itu. Kan standarnya ya, walaupun tidak semua orang seperti itu. Yeah. Tapi pada saat itu ketika saya keluar, Pak Guru ya, ketika saya keluar dan saya diminta untuk gabung di Al-Qudwa, entah kenapa saya merasa, ya itu tadi, saya kayak muncul lagi gitu, kayak hidup lagi. Dari situ tuh saya merasa, Masya Allah ternyata ini loh yang saya cari selama ini. Bukan uangnya. Dan kalau tadi ada kekhawatiran, ada pertanyaan yang tadi, apakah tidak ada kekhawatiran ini? Saya jawab, tidak ada sama sekali. Saya alhamdulillah ketika sudah bergabung di Al-Qudwa itu, walaupun pendapatan jauh di bawahnya pendapatan yang ketika saya masuk di pabrik itu jauh, dan itu jauh sekali. Jauh sekali. Saya pun juga bisa menilai setelah sekian bulan berada di pondok pesantren itu. Loh, dengan gaji sekian, kebutuhannya juga bertambah. Kok saya nggak pernah punya hutang ya? Dan itu real itu. Saya enggak pernah punya hutang dan tidak ada keinginan untuk hutang karena memang saya merasa cukup pada saat itu. Artinya ketika saya sudah nyaman dengan satu pekerjaan, saya mencintai pekerjaan itu, saya nyaman setiap hari mendampingi anak-anak belajar, kok sepertinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nilai lebih. Walaupun secara harfiah gaji tidak seberapa, tapi nyatanya kebutuhan pokok tercukupi semua. Apakah ada penghasilan di luar pondok mungkin? Kalau penghasilan di luar pondok tentu, cuman ya kalau dikumpulkan jadi satu tetap tidak sebesar yang di pabrik tadi. Tapi entah gimana. Ya, ngajar di panti asuhan yang saya tadi ngasuh itu Pak Guru ya, itu masih walaupun statusnya saya bukan pengasuh, tapi saya masih ngajar di situ. Saya masih diminta untuk ngajar di situ. Terus untuk kajian-kajian di luar, terutama untuk ngisi kajiannya anak-anak itu 2009-2010 itu saya sudah mulai ngisi di kayak privat gitu ya, privatnya anak-anak itu sudah mulai ngisi. Oke, jadi untuk kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulillah kok kayaknya tidak ada masalah sama sekali pada saat itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sebenarnya tidak ada masalah.
untuk kebutuhan utama ya, untuk kebutuhan utama alhamdulillah sudah tercukupi semua lah. Tapi sebagai orang yang juga tumbuh di masjid itu, saya kan juga Baik. dengar impiannya para apa ya, para ustadz-ustadz, para guru-guru di sana. Memang eh, pengen besar gitu loh suatu saat. Dan selama saya di sana kan itu belum terjadi. Mungkin di Ya, masa-masa jenengan diajak segala macam tadi mulai ya dulu kan ya masjid, kemudian ada pesantren, yang santrinya juga bukan orang situ, bukan warga betul, sekitar situ, jauh-jauh dari betul, Sumatera, betul. dari wah pokoknya udah Ya, betul, betul, tahu betul. dari mana. Cuman ya gitu-gitu aja, lima, bahkan mungkin 10 nggak pernah. Pokoknya dibilang ada Pondok ya, pondok pesantren serasa privat ini ya. dibilang apa namanya, sepi, dibilang mati ya ada muridnya, tapi kok ya segitu-gitu. Bahkan pernah Pak, saya itu terpaksa jadi apa, ngajar TPA-nya di masjid karena nggak ada santri sama sekali, satu Oh. pun. Pernah ada masa-masa itu pas saya STM tuh loh, Ah, 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 ah. belas entek santri nih, jan rainek Oh, belas di tahun iya. mungkin 2006 ya, 2005, 2006, 2004 itu. Nah itu terus ya, saya sih denger kalau pas kita kan sering kontekan ya, ketika Ya. bikin apa namanya PKBM, ada PAUD, udah SMP, sampai berarti sampai SMP sekarang. SMP, SMA ada. Wah, SMA, masya Allah. Itu bener-bener hal-hal yang ketika saya kecil di sana tuh diimpikan sama para ustadz-ustadznya gitu loh. Mau Betul, ke betul, situ. Nah, betul. terus jadi betul-betul ketika Pak Ustadz diundang itu rintisan pertama ya, bikin sudah ada PAUD, kemudian Ya, diteruskan lagi ke SD, pastinya. PKBM, bikin SD. Jadi Betul, betul. jenengan kepala sekolah tuh di SD-nya begitu atau SD-nya. SD-nya. Kemudian berkembang lagi ke SMP begitu Ya, sampai SMA bahkan. Jadi SMA. selama kurun waktu tadi tuh di SD-nya aja atau pindah-pindah kan atau? Kalau ya mungkin prosesnya agak lumayan panjang ya Pak Guru. Jadi tahun 2016 kita itu baru merintis jenjang SMP-nya sampai sekarang ini. Mm-mm. Saya merasa dari tahun 2013 sampai sekarang ini pertumbuhannya Pondok Pesantren Al-Qudwah itu semakin signifikan gitu loh. Jadi semakin terasa. Mm-mm. Kalau jenengan tadi menyampaikan ada harapan dari senior-senior tim asatidah yang ada di Al-Qudwah itu memang benar pada saat itu memang sepertinya hampir hampir dikatakan kayak nggak ada peminat sama sekali pada Mm-mm. saat itu. Ini Mm-mm. untuk yang mondok ya, untuk yang jenjang SMA-nya karena memang tidak ada fasilitas ijazah atau legalitas dari negara. Tidak ada paket kejar paket pada saat itu. Itu yang menjadikan kami berpikir, teman-teman juga berpikir bahwasanya kita harus Mm-mm. melek kondisi yang sekarang ini. Kita Mm-mm. nggak cukup ijazah pondok saja, tapi juga harus membekali apa, memfasilitasi para santri dengan ijazah formal, Formal. ijazah yang benar diakui sama negara. Mm-mm. Kalau kita pengen tidak dianggap eksklusif, bahasanya mungkin seperti itu. Mm-mm. Kita pengen bisa dikenal di kalangan luas, di masyarakat sekitar bahkan, dan kemanfaatannya itu terasa gitu loh. Intinya kurang lebih seperti itu. Ya kita nganggapnya mendirikan PKBM itu sepertinya salah satu jalan untuk menggapai impian-impian yang ini tadi. Dan alhamdulillah terrealisasi walaupun walaupun tidak apa ya tidak langsung pada saat itu 2016 itu kita membuka SMP itu hanya sekitar 10 apa 11 gitu Siswa. siswa, dan itu kita buka masih putra saja pada saat itu. Di tahun berikutnya baru kita buka yang putri. Jadi Sampai sekarang alhamdulillah baru 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 apa ya baru Al-Qudwah itu diperhitungkan kehadirannya. Al-Qudwah itu masuk dalam kategori nominasi ponpes yang relatif terjangkau, bukan murah ya tapi terjangkau. Kalau murah nanti biasanya mesti identik dengan kualitas yang kualitas yang kurang. rendah biasanya. Mm-mm. Tapi kalau terjangkau ya semoga
benar-benar menjangkau di lingkungan sekitar Ponpes Al Qudwa. Dan terbukti alhamdulillah santrinya untuk saat ini jumlah total itu ada sekitar yang reguler nggih. Dari SD, dari TK, SD, SMP, setingkat dengan SMA itu antara 500-an sekian, hampir 600-an. Itu yang reguler. Kalau yang nginduk ke kita, karena kita sudah bisa mendirikan PKBM sendiri, otomatis sudah bisa mendirikan ujian sendiri dan diakui oleh negara. Akhirnya beberapa lembaga itu malah nginduk ke kita, Pak Guru. 500 total. Itu sampai 600 yang reguler, yang benar-benar setiap hari di Al Qudwa. Tinggal di sana juga. Tinggal di sana. Kan santri. Kalau untuk SD TK enggak, kita belum. Ya SD lah. SD enggak. Oh enggak, SMP berarti. Tapi masih berkeyakinan bahwa SD itu masih usia harus dekat-dekatnya dengan orang tua. Nah ini menarik nih. Kan banyak tuh ya di kalangan santri tertentu atau kelompok masyarakat yang memang santri dari kecil terus ngirim masukan anaknya dari SD. Itu boleh di ini enggak? Jangan kan di bidangnya ya, di bidang pesantren nih. Pasnya tuh di usia berapa gitu? Kalau ini kita aja ya, tidak ada ukuran pastinya sebenarnya. Cuman kita sharing saja. Sharing ya. Kalau saya pribadi saya lebih nyaman anak-anak itu SMA baru mondok sebenarnya. Malah SMA. SMA itu baru mondok. Karena di usia SMA itu anak memang harus dituntut bisa hidup mandiri. Bisa menyelesaikan masalah sendiri, bisa adaptasi dengan lingkungan yang baru dan lain sebagainya. Di usia SD itu kalau saya pribadi tidak merekomendasikan, karena saat-saat usia seperti usia mereka itu masih butuhnya dekat dengan orang tua. Jangan sampai kasih sayangnya itu dari orang tua, jangan sampai kayak orang ASI belum selesai terus disapik. Jangan sampai seperti itu. Kalau untuk usia SMP ini relatif ya. Ada anak yang memang sudah siap, memang sudah disiapkan sama orang tuanya untuk sehingga SMP itu belajar di pondok pesantren. Memang sudah disiapkan, diperkenalkan dengan pondok pesantren, diikutkan kayak semacam daurah atau pesantren kilat. Kemudian difahamkan bahwasannya di pondok pesantren itu mengajarkan hal demikian. Memang disiapkan sama orang tua. Kalau yang seperti itu silakan ditempatkan di pondok pesantren untuk usia SMP silakan. Tapi kalau tidak ada persiapan sama sekali, ini mungkin juga nanti bisa di-share ke seluruh masyarakat lapisan umum ya. Kalau tidak ada persiapan sama sekali, mohon tidak menitipkan putra-putrinya ke pondok pesantren. Kenapa? Satu, anak akan merasa dibuang. Ya itu masalahnya kayaknya. Nah, bukan dititipkan. Jadi kalimat dibuang itu akan terus terngiang-ngiang di kepalanya si anak bahwa saya ini di rumah ngerepotin orang tua. Akhirnya agar nggak ngerepotin orang tua, saya dibuang ke pondok pesantren. Walaupun dalam tanda kutip dibuangnya ini dalam rangka belajar ilmu agama. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau anak nggak paham, justru yang dia pahami, saya ini dibuang di pondok pesantren. Itu untuk orang tua yang belum mempersiapkan putra-putrinya ke pondok pesantren, mohon tidak menitipkan di pondok pesantren. Karena itu akan jadi PR besar bagi musrif atau musrifannya, bagi pengasuhnya. Jadi pengurus-pengurus pondok pesantren itu Masya Allah akan berat. Karena ya banyak masalah yang timbul. Banyak. Ada ya kemandiriannya memang kurang. Ada yang masih suka ngompol. SMP masih suka ngompol. Ada yang belum tuntas toilet trainingnya. Ini kan bahaya ini. Toilet training belum tuntas itu kan bahaya. Harusnya di SD sudah selesai, SMP belum selesai. Oke. Ya ini. Maaf ya, pipis turut-turut. Setelah itu cuman dibersihkan di tempat air pipisnya menggenang. Tapi di tempat keluarnya pipis tidak dibersihkan. Ini kan belum banyak toilet trainingnya. Ini kan berarti orang tua kurang dalam membekali. Kalau kita bisa mengistilahkan ada anak, walaupun di perspektif yang lain mungkin ada kesalahan atau kekeliruan.
kita karena mungkin sering digaungkan ya, ada anak yang nakal, tapi kami juga bisa menyebut ada orang tua juga yang nakal. Ya karena itu tadi membuat komitmen putra atau putrinya ditempatkan di pesantren, tapi tidak ada persiapan sama sekali. Nah ini sebenarnya orang tua yang nakal sebenarnya. Membuat repot tim pengurus pondok pesantren atau muslimahnya. Jadi apa tadi? Apa yang kita bahas tadi itu, Pak Guru? Ya ini usia berapa yang pas gitu loh kalau untuk kalau SMP itu tadi, Tapi kalau SMA, insya Allah saya lebih seret usia yang SMA. Kalau mau di pondok pesantren, karena usia SMA itu mau tidak mau kita harus banyak pengalaman ya Pak Guru ya. Banyak pengalaman ketemu dengan lingkungan baru, dengan orang baru, dengan berbagai macam karakteristik, dengan berbagai macam background, mungkin dari asalnya, dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya, dia akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ya, dari situ kan pasti nih ada pendampingan dari ustadz-ustadzanya. Nah, dari situ mereka akan mendapatkan banyak hal tentang kemandirian, kemandirian sosialnya, kemandirian tentang life skill-nya mungkin, kemandirian tentang bertahan hidupnya. Agar nanti ketika sudah terjun di masyarakat, mereka nggak kaget. Ketika bermasyarakat itu ya harus toleransi, harus mendengarkan orang lain menyampaikan pendapat, kita harus berbesar hati ketika pendapat kita tidak diterima dengan baik. Dan itu kita dapatkan di pondok pesantren. Kalau di di perkuliahan biasanya kan ada di KKN ya biasanya ya. KKN di masyarakat itu. Nah, KKN di masyarakat. Nah, kalau kita di pondok pesantren sudah kita jadi KKN sebenarnya. Ngapain tuh? Biasanya kita kan ada kegiatan sosial nih Pak Guru. Kegiatan sosial, kita juga bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kegiatannya pembelajaran pagi itu biasanya ada yang dari dari Srikaton ke Sobango itu kan juga melewati jalanan masyarakat ya. Ketika masyarakat yang membutuhkan bantuan kita harus sat-sat ikut membantu. Ketika ada kerja bakti kita pun juga ikut nimbrung di situ. Santri kita berusaha untuk ikut sertakan. Nah, itu sebenarnya KKN-nya di pondok pesantren itu ya seperti itu. Unggah-ungguhnya kepada guru, kepada ustadz-ustadznya, betul, adab-adabnya itu. Untuk kemandirian sepertinya banyak yang mereka dapatkan. Ya, jadi pasnya berapa ya? Idealnya ya di usia SMA. Kalau SMP ya relatif tadi itu tadi. Jadi saya supaya dapat gambaran nih ya. Ini kondisi santri-santri itu masih di area yang dulu, yang sama kayak yang dulu awal atau makin luas atau bagaimana? Sama. Cuman untuk SMP-nya beda tempat. Di mana tuh? 2000 tahun ajaran 2023-2024 saya dipindah ke SMP-nya. Di yang tempat beda tadi. Di tempat yang beda dan itu khusus untuk SMP saja. Itu letaknya di Pondok Pesantren Al-Qudwah Putra, jalan ke belakang, ya, mentok itu, tembus rumahnya Ustadz Syarifuddin, tembus, atau masjid itu ke utara, tembus, jalan sebelah utaranya, kemudian ke timur kurang lebih sekitar 200 meter, pojok tempatnya. Di situ ada tanah di situ, ada lahan di situ. Ya, nggak jauh lah ya, berarti tambah. Nggak, dekat. Ya, di situ ada lumayan. Ada tempatnya lumayan, ada masjidnya juga sudah ada. Masya Allah. Kemudian asramanya juga mencukupi, memadai. Kemudian ini sedang proses finishing pembangunan kelas 2 lantai. Kalau yang lantai pertama alhamdulillah sudah bisa difungsikan, sudah kita manfaatkan sehari untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk yang lantai 2 nanti lantai 2 sama bangunan di sampingnya kita tahap finishing. Harapannya tahun ajaran baru nanti sudah selesai. Jadi untuk PSB, penerimaan santri baru, kita bisa menerima lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya kita cuma 30 Pak Guru. 30 untuk SMP? Untuk yang SMP tapi itu yang putra.
Ini kita masih bahas yang putra ya. Kalau yang putri tetap di Susobango. Oh, dipisah ya. Bisa. Yang Susobango itu justru gedungnya lebih lebih besar lagi. Di sana sudah ada gedung Hmm. 3 lantai di sana. Tapi satu lembaga, satu Satu naungan, lembaga. satu lembaga. Yaitu yang Antum tadi tanyakan ketika ada harapan eh, guru-guru atau ustadz-ustadz senior-senior itu ke depan nanti semoga bisa eksis, semoga bisa merangkul banyak kalangan dan alhamdulillah itu sudah terrealisasi. Nah, untuk sekarang, Putri, mm-mm, alhamdulillah ya. Karena pada waktu itu gini Pak Bro, pada waktu itu Pondok Putri dan Pondok Putra itu belum jadi satu, masih sendiri-sendiri. beda lembaga gitu kah? Eh, Beda belum naungan. ada lembaga sebenarnya. Jadi kayak Hmm, pondok pesantren pun pada saat itu belum 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 mengantongi mengantongi izin operasional ya. operasional ya, Belum ya. belum belum. Mm-mm. Tahun 2006 itu sebenarnya baru diurus dan di tahun 2006 itu baru dimerger antara Sobango sama Srikaton. hmm, Mm-mm. dan ya itu tadi sampai akhirnya kita bisa bikin SD, kemudian lanjut SMP, kemudian SMA. Yang SMA yang kita sebutkan tadi dengan kalau pembedanya ya kalau yang pondok pesantren yang menginginkan program full pondok pesantren otomatis ya diniyah saja itu ijazahnya cuman pondok. Tapi kalau yang menginginkan dua-duanya Mm-mm. di pondok pesantren dapat ijazah, di pendidikan umumnya juga dapat ijazah, ya kita fasilitasi dengan kejar paket tadi itu, kejar paket C-nya kalau setingkat SMA. Jadi Al-Qudwa ini ngasih opsi bisa diniyah Betul. saja Ya, atau bisa dua-duanya. bisa dua-duanya. Tapi nggak bisa satu formal aja, Formal aja bisa, paket aja. cuman bisa, bisa. Bisa juga. Cuman Cuman gini, untuk ngurusnya kita memang agak ribet karena karena kita konsepnya kan pondok pesantren nih, ya. hmm, Masa di cuman paket? ketua yayasan kami itu, alhamdulillah beliaunya sangat menjaga ya, beliaunya sangat menjaga. Ketua yayasan kami itu Muhammad Anwar Samuri. Beliau aslinya dari Kalibotong Blitar. Beliau itu sangat hati-hati luar biasa. Mm-mm. Ketika kita punya PKBM dulu, yang daftar dari luar itu banyak sekali. Kita bahkan nolak-nolak bahkan pada saat itu. Hmm. Tapi ketika beliaunya tahu arahnya Oh kemana, ya. karena yang namanya PKBM ya, namanya paket ya, kalau belajarnya itu kan cuma sekedarnya atau bahkan tidak ada pembelajaran sama sekali. Tiba-tiba punya rapot, punya nilai sekian sekian sekian. Nah, beliau itu kurang setuju beliau Se- dengan kondisi seperti itu. itu se-Indonesia gitu kali ya? Rata-rata ya? Enggak. Padahal Nah itu, PKBM kan ada dana bos. ya Dapat, dapat dapat. dapat Dan itu loh. lumayan, Tapi lumayan tidak besar. tidak dipelajari setiap hari, cuman bahkan apalagi sekarang udah nggak ada ujian akhir kan? Ada Nah, deh, ada sih. Dulu kan ya, cuman itu dikelola sama PKBM sendiri. eh, dulu paling ini yang agak ribet ANBK ya kan? Ya, Nah, itu pun nggak jadi syarat kelulusan kan. Tapi kan nah, dulu ada masanya harus ujian yang ujian negara kalau ujian nasional gitu ya. sampai kadang dibantu-bantu lah ya karena kan nggak pernah Hmm. belajar. Itu di sana di PKP yang lain juga terjadi ya Nah, ya itu sampai yang nggak kemudian, mau si nah, yang kepala yayasan nggak menjadikan mau. yayasan itu kurang 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 berkenan istilahnya seperti itu. Cuman kalau untuk yang nginduk di tempat kita dipersilahkan. Artinya memang di lembaga yang induk kepada kita itu memang sudah ada pembelajaran. Mau Hmm. nilainya seperti apa ya jadi tanggung jawab dari lembaga tersebut. Kita nginduk sebagai lembaga yang bisa mengadakan ujian aja. Untuk legalitasnya kita yang nguruskan, tapi untuk rapotnya diserahkan kepada lembaga masing-masing yang induk kepada kita. Dan itu beliaunya masih memberikan izin. Tapi Kalau kok untuk yang dari luar tidak ada proses pembelajaran itu tadi yang benar-benar nggak. beliaunya No, sampai langsung sekarang no. kayaknya belum diizinkan kayak. Oke. Ngarani ngarang biji. Nah itu Ngaji. beliaunya yang nggak. Ini ngulik lagi nih. Kan Ya. di Al-Qudwa sendiri santrinya dari daerah mana orang-orangnya? Temen apa? Oh, Santri-santrinya dari kalau mana-mana? kamu tadi pernah menyebutkan, jadi tadi kan menyebutkan santrinya itu dari jauh ya, Pak Dulu Guru ya dulu katanya. jam dulu zaman dulu. Benar, benar.
Dan sekarang pun juga masih ada, Pak Oh Guru. gitu. Ya, masih ada. Dari mana paling Yang jauh? yang terjauh ini dari Papua. Masya Allah. Dari Orang Papua Papua asli atau perantau? asli Papua. Cuman bukan Papua pedalaman ya. Nggak, maksudku tuh suku orang sana, bukan orang Jawa merantau ke Papua terus mondok ke Jawa lagi gitu loh. Nah, itu yang kurang paham. Dari apa namanya, etnisnya, Kalau fisik sukunya? bukan. Fisiknya bukan. Oh, bukan Papua. Fisiknya seperti orang Lampung ya Jawa juga ya. Oh, Jawa. Maksudnya kan sekarang sudah di mana-mana lah orang Nah, suku-suku itu gitu loh. Jadi berarti kayaknya orang beliaunya karena trans ke trans. Nah, Papua, oke. terus kemudian domisili di sana, Mm-mm. terus kemudian mondok di Kediri. Oke, Dan oke, dan oke. itu tercatat santri kami yang paling Paling jauh jauh. gitu. Tapi kampungnya Dari tetap di Papua. itu Heeh. yang dari Kalimantan juga ada. Tapi yang Kalimantan. mendominasi untuk saat ini Pak Guru, yang mendominasi itu alhamdulillah Karis Deren Kediri. Dari Hmm. Blitar, dari Trenggalek, dari Tulungagung, dari Kediri juga, kemudian dari Nganjuk, dari Jombang, Sidoarjo, Mojokerto, sama Surabaya. Itu yang paling banyak. Pokoknya yang mendominasi itu adalah dari Jawa Timuran, terutama Karis dan Kediri. Itu yang Hmm. paling banyak santrinya. Hmm. Ya, 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 ya. Artinya Terus, untuk saat ini di Kediri itu kan sebenarnya banyak ya Pak Guru. Untuk pondok pesantren yang semanhat dengan kita itu kurang lebih ada 11 sampai 12. mm-mm. 11 sampai 12 pondok pesantren itu Se belum seket yang ya. yang apa istilahnya? Belum yang lain yang belum mengantongi izin operasional. Yang 12 ini yang kita katakan yang kita sampaikan tadi yang sudah benar-benar mengantongi izin operasional. Namun Hmm. alhamdulillah di Al-Qudwah itu ya alhamdulillah masih dapat jatah lah beberapa santri dan lumayan cukup besar kuotanya, terpenuhi alhamdulillah. Di Putri itu walaupun nggak banyak kuotanya 40 setiap tahunnya untuk jenjang SMP terpenuhi. Di SMP yang putra cuma 30 ya karena tadi kondisi bangunan yang memang belum sempurna, kita masih bukanya terbatas ya cuma 30 peserta, 30 santri saja. Nah, Jadi alhamdulillah setiap tahun terpenuhi. oke. Saya ini agak agak nakal ini pertanyaannya. Hmm. Biasanya tuh kan stigmanya lek cah pondok iki ada bullying, kadang senior sama juniornya tuh, bahkan yang saya tahu, yang saya dengar ya, si senior ini dapat semacam surat izin untuk memberikan hukuman kepada juniornya gitu loh. Ditakuti nih senior-senior ini gitu ya. Karena ada pola-pola apa ya, pendidikan yang ya mungkin kalau ustadz semuanya yang para pengasuh yang kontrol nggak cukup, akhirnya para senior-senior ini yang digerakin juga, akhirnya terjadilah ada tindakan-tindakan walaupun maksudnya baik tapi agak keras gitu. Iya, iya, Terus iya. ada Bisa juga. lagi macam-macam ini, ala apa namanya, cerita-cerita ya. Kalau di Hmm. pesantren tuh kalau belum kena sakit gatel tuh belum nyantri. Lah Betul, betul. yang kayak gitu tuh ada nggak terjadi nggak di Al-Qudwa? Iya, iya. Yang pertama tadi masalah pembulian ya Pak Guru. Kalau Oke. pembulian, eh, kalau yang dimaksudkan itu pembulian kan banyak ya, pembulian Iya, oke, ada macam-macam verbal, sih. Heeh. segala macamnya. Mm-mm. Di tempat kami di pondok pesantren kita dari bermacam jenjang, kita lebih jadi sebelum santri itu masuk tahun ajaran baru Pak Guru, Mm-mm. kita biasa mengumpulkan wali santri. Kita Mm-mm. berusaha untuk mengumpulkan wali santri dulu. Mm-mm. Di semua jenjang itu, di TK-nya, di SD-nya, di SMP-nya, di SMA-nya, semuanya kita kumpulkan wali santri. Mm-mm. Hampir setiap koordinator atau kepala sekolah di masing-masing makalah atau masing-masing jenjang tadi itu kurang lebih menyampaikan bahwa kita mendidik anak-anak, mendidik santri itu butuh kerjasama. Mm-mm. Artinya kerjasama itu yang kerja bukan pihak pondok pesantren saja, tapi kerjasama ya artinya kerjasama-sama. Mm-mm. Orang tua berhak untuk menanyakan bagaimana kondisinya si santri kapanpun itu waktunya. Mm-mm. Namanya orang tua biasanya firasatnya itu kan apa ya? Saya nggak tahu apakah ini ada dalilnya, cuman banyak kejadian orang tua itu punya firasat yang nggak enak, nggak nyaman,
dan itu terbukti Terjadi. ternyata anaknya dalam kondisi apa namanya yang nggak diinginkan, istilahnya kurang lebih seperti itu. Maka kita sampaikan kepada wali santri, mohon kalau misalkan ada perasaan yang nggak nyaman, nggak seret, ada informasi yang miring, sampaikan kepada kami, kepada pihak sekolah. Dan tolong jangan disampaikan olah wakila. Jari ini ngono, terus Oke. kepada santri yang lain. Mm-mm. Tidak akan membuahkan solusi, tidak akan mendapatkan solusi permasalahan. Mm-mm. Tapi justru akan memperbesar masalah nanti Masalah. ya, memperbesar masalah. Akhirnya kita arahkan setiap kali ada kejadian apapun, mohon untuk berhusnudon kepada pihak sekolahan, pihak pondok pesantren, karena memang kita bekerja sama-sama. Tolong kedepankan husnudon, kemudian tolong segera hubungi kami pihak sekolahan. Kalau kepada wali kelas, kepada musrif, perkiraan mungkin belum menemukan solusi, masih mental, silakan hubungi kepala sekolahnya. Nanti kepala sekolahnya akan terjun langsung, akan satset mengantisipasi kejadian yang sudah terjadi itu. Kalau misalkan kejadiannya seperti yang Tum sebutkan tadi, itu ada kejadian pembulian dan sebagainya, kita tidak akan segan-segan untuk memberikan surat peringatan, Pak Guru. Itu untuk yang jenjang SMP sama SMA. Tapi kalau TK SD enggak ada yang seperti itu. Ya, kalau kita menganggapnya anak TK SD itu bukan pembulian mungkin. Kita menganggapnya ya mungkin masih main-main. Ya, main-main, belajar. Belum parah. Artinya kita yang berkewajiban untuk meluruskan karena mereka masih belajar. Tapi kalau anak SMP dan SMA ada sisi pembelajarannya juga. Namun di sisi lain juga harus ada semacam apa ya istilahnya, kayak efek jera gitu loh Pak Guru. Kita berikan efek jera agar anak-anak ini paham bahwa yang seperti ini benar-benar tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Mereka harus paham bahwa ini hal yang baik, ini hal yang buruk, dan ada konsekuensinya. Termasuk konsekuensinya adalah SP tadi itu. Ketika ada kejadian, maka ya kita berusaha untuk mendudukkan permasalahan. Kalau memang terjadi, memang terbukti dia bersalah, ada satu santri yang bersalah, maka orang tua akan kita panggil. Kita minta orang tua memberikan nasihat yang baik. Kemudian ketika waktu penelponan memberikan dukungan yang baik. Tidak, karena orang tua, ngapunten nih, karena orang tua itu biasanya nggak mau tahu Pak Guru. Kalau sudah dipondokkan tuh pengennya beres pokoknya. Tahu beres. Kalau ada otomatis. Nah ini penyakit sebenarnya. Tapi kalau rela menyempatkan waktunya untuk apa namanya mendampingi santri belajar, itu masya Allah luar biasa. Walaupun mungkin hasilnya nggak maksimal seperti yang kita harapkan, cuman ya proses butuh waktu yang panjang, nggak bisa instan. Kita sampaikan kepada orang tua kondisinya seperti ini, kalau memang ada yang dirugikan, maka orang tua harus bertanggung jawab mengganti dalam hal ini. Kalau misalkan diketahui ada apa namanya pelanggaran yang berat, maka kita tidak segan-segan untuk mengeluarkan surat peringatan. Dan surat peringatan itu kan biasanya bertingkat-tingkat ya. SP1, SP2, SP3-nya dikeluarkan. Berarti jadi memang benar-benar bukan anak ini nakal ya Pak Guru. Tolong jangan dipahami bahwa yang dikeluarkan itu pasti anak nakal, enggak. Kita mengeluarkan itu karena kita memang tidak mampu untuk mendampingi belajarnya si santri. Barangkali di tempat yang lain mereka mendapatkan guru yang lebih bagus, pendampingannya ustadz yang lebih bagus untuk meluruskan keburukan-keburukan dia, barangkali seperti itu. Jadi andai kan ada SP3 atau si santri ini dikeluarkan, kita tidak melabeli bahwa anak ini adalah anak yang nakal. Itu enggak sama sekali. Tapi kita berusaha untuk mengintrospeksi diri kami sendiri, terutama pengurus ya, musrifnya atau musrifahnya. Ya kita ngakui saja kita belum mampu gitu saja, sudah itu beres. Oke. Ya ini artinya si anak ini masih ada kesempatan untuk berbenah gitu loh. Ya, jadi nanti mungkin kita ini aja ya, di kolom deskripsi
ini apa namanya channel YouTube-nya Al-Qudwah ini. Mau cari tahu atau kita kasih Saya nggak kontak perlu person ini, ya? sekalian endorse ini. Nggak masalah, memang berbagi kebaikan kan. Siapa tahu Nah, ada ya, yang mendengarkan terus, wah kayaknya cocok nih sama yang saya cari gitu kan. Nah, saya mau balik lagi ke Pak Ustadz nih, lebih ya, ke personalnya kan tadi sudah diawali ke situ. Nanti ini karena kan eh, takutnya bisa jadi sampai subuh ini kalau. Tapi seru sih, seru ya. Apalagi kita lama nggak ngobrol kan. ah, Nah, ah, ah, ah. nah ini dari saya belum belum banyak ngobrol sama, apalagi di kontenin ya. Eh, Kalau ngobrol mungkin banyak ya teman-teman guru, Ya, tapi kalau untuk sampai di konten baru baru sedikit. Dari tadi saya hmm, nggak denger kayak wah jadi guru honor tuh gaji sekian. Padahal eh, justru malah kok happy ya apa bahasanya. Kayak ah, kok ah, nggak ada keluh kesahnya gitu ya. ya, Nah itu kalau secara berarti nggak dipikirin masalah apa namanya sertifikasi lah apalah segala macam mau ASN kayaknya ya, nggak muaranya nggak ke situ ya ya, ya, sama sekali. ya. Benar Pak Guru. Jadi ini saya pribadi yang merasakan. Entah untuk teman-teman yang lain seperti apa, tapi saya harap juga kurang lebih seperti ini. Jadi ketika saya gabung di Alko 2 2011 ya, benar-benar resmi gabung di Alko 2 2011 itu memang kayak apa ya? Saya sudah ada perasaan, saya yakin ketika saya masuk di sini, saya mengabdikan hidup saya di sini, saya akan tertata hidupnya. Hmm, Mana tidak mau sholat 5 waktu terjaga ya. dan lebih mudah untuk sholat jamaahnya terutama. Mm-mm. Kemudian kajian-kajian ketika kita mungkin futur ya, kita dalam kondisi males untuk belajar, kajian sudah ada, kajian untuk tim juga ada. Itu merefresh lagi. Hmm, Seakan ngecas lagi gitu loh. Semangat-semangat yang mungkin agak kendor itu disemangatin lagi. Dan kita punya, alhamdulillah punya orang tua, guru kita juga, ustadz kita juga, dan beliaunya itu paham betul bagaimana kondisi tim guru yang muda-muda ini bergejolaknya seperti apa tuh paham betul beliaunya. hmm. Jadi Jadi alhamdulillah selama ini ya itu tadi kayak nggak ngerasa guru kalau disebut dengan guru honorer gajinya cuma sekian apakah nanti cukup, nggak pernah, kayak nggak pernah apa ya, nggak pernah orientasinya tuh nggak pernah ke situ gitu loh. Ya jalan aja fokus aja dengan apa yang dikerjakan dan alhamdulillah sepertinya Allah kok tidak mensia-siakan gitu walaupun kita tidak bermaksud untuk ke situ, tapi alhamdulillah lek dhisik Mbah Hasim pernah cerita ya, pernah di oke. satu kajian tafsir itu pernah menyampaikan beliau, wong lek tuku sapi wis mesti oleh tambangi, Iya itu tapi lek tuku duku tambang tambang mungkin oleh sapi nih. ya. Kalau Jadi kita mengejar akhirat, insya Allah dunia juga akan dapat, sudah otomatis itu. Tapi kalau kita mengejar dunia, nggak mungkin akhirat itu akan kita dapat. Ya itu dari situ ya, mungkin dari situ juga. Jadi hmm, quote-nya Mbah Hasim itu sangat mengena mungkin. Dari itu situ, itu Mbah Antuk juga loh itu ya. iya alhamdulillah. Tinggal Itu sangat beliau. mengena dan itu terbukti ya. Benar-benar terbukti, saya mengalami sendiri sampai sekian tahun saya di Al-Qudwa, seperti tidak ada untuk hal ekonomi seperti tidak ada masalah yang berarti. Alhamdulillah. Hmm, ya itu jadi kedepannya nih sekarang. Jadi Siap. sekarang antum Pak Ustadz ini sebagai pendamping di situ. Tadi udah nggak jadi kepala sekolah atau gimana? Masih masih kepala sekolah cuman bukan di SD-nya tapi di SMP-nya Oh, kalau des sekarang. kepala sekolah SMP. Jadi Ya. sehari-harinya tuh tugas pokoknya kepala sekolah. Berarti Ya. ngajar di apa? Di SMP-nya juga. Ngajar di SMP itu pun nggak banyak. Jadi kalau istilahnya di kita itu halakoh jama'i. Jadi semua santri ngumpul dari kelas 1 sampai kelas 3, kita ngadakan kajian kayak semacam kajian umum gitu. Itu Itu pun sepekan cuma 1 kali. Pak Itu Ustadz yang kepala ngisi. sekolah sementara itu masih itu. Hmm. Yang lain disibukkan dengan kegiatan yang lain. Ada ininya nggak kayak MKKS gitu tuh?
Ada. Jadi PKB kan ada pasti. Nah, ya kita harus terorganisir ya, harus kita setting sedemikian rupa biar memang kegiatan belajar itu benar-benar hidup gitu, Pak Guru. Cuman itu sudah ada yang ngurus sendiri. Kalau saya di marhalah di jenjang SMP, kalau yang tadi itu sudah ada petugasnya dari PKBM sudah ada. Sekretarisnya TU-nya itu sudah ada, sudah sigap semuanya itu. Oh, jadi fokus ke santri aja deh. Administrasi udah ada yang Kalau ngurus saya gitu. di antara tugasnya itu adalah memastikan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan kurikulum. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau apa namanya rutinitasnya tuh kan rumah di nggak di situ atau tinggal di situ juga Nah, nggak kan? enggak ada. PP kalau dari rumah sekitar 10 sampai 12 kilometer. Jadi Setiap pagi hari. pagi datang ke pondok. Nanti jam 1 tuh sudah pulang. Itu tugas-tugas rutin di PIS itulah ya sampai siang. Ya. Karena selain jadi kepala sekolah untuk saat ini Pak Guru, alhamdulillah Nggih. eh, kalau istilah teman-teman itu saya di blok foto sebenarnya. Apa? Belum kotor. Diberikan tambahan beban yang berat. Tapi bagi saya, karena saya suka dengan dunia ini, dengan dunia saya geluti ini, jadi saya enjoy aja. Jadi selain saya jadi kepala sekolah, saya jadi desain grafis juga Pak Guru. Oh iya, ya sip itu. Semuanya itu sosial media itu semuanya saya menghandle. Sosial medianya pesantren apa? Pondok. Ya. Al-Qudwa. Dari pondok, dari jenjang TK sampai TK, SD, SMP, SMA-nya itu saya menghandle. Kemudian di Lajnah Dakwah saya juga jadi ketuanya. Jadi setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan bidang dakwah di pondok pesantren, saya terlibat di sana. Saya ketuanya. Jadi walaupun ya lagi-lagi ketika saya tidak minta jabatan, saya diberikan jabatan, saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan teman-teman yang bisa mensupport saya, membantu saya membuat kegiatan, membuat acara dan yang saya yakin dengan hadirnya teman-teman itu memudahkan apa yang saya kerjakan. Jadi nggak merasa berat gitu loh Pak Guru. Nggih. Alhamdulillah selama ini kok enjoy aja. Terus itu apakah terus liburnya hari apa? Kalau libur hari Ahad itu libur full. Udah ke pondok sudah. Di rumah aja. Khusus buat keluarga. Itu untuk keluarga. Jumat, Sabtu sebenarnya kita pulang cuma sampai jam 10:30 Pak Guru. 10:30 jam 11 itu kita udah selesai. Atau anak-anak juga di situ juga sekolahnya? Iya, semua anak-anak jenengan. Ya, dua-duanya yang pertama kan sudah SMA kelas 1 untuk saat ini. SMA. SMA kelas 1. Langsung nikahnya. Saya lupa kalau sudah tua. Sopro sekarang kelas berapa? Kelas 3. Kelas 1. Mau naik kelas 2. Telat ini nikahnya ini. Berasa. Wah, SMA ini anaknya udah segelut terupaya. Jenggot aja sudah segini kok. Cowok ya yang pertama ya? Yang pertama cewek, yang kedua 3, 4, 5 cowok semuanya. Oke. Nah, nanti dibahas tuh kayaknya. Nomor 2 baru kelas 6 ini. Nanti tahun ajaran baru selesai SD terus lanjut ke pondok juga. Ya pondoknya ya di SMP. Di Al-Qudwa juga. Jadi ketemu sama bapaknya lagi. Berarti ya ini harapannya apakah membesarkan Al-Qudwa untuk kedepannya gitu? Kalau harapan sebagai selayaknya seorang guru pendamping belajar, mustahil kita tidak menginginkan besarnya suatu lembaga. Nggak mungkin kayaknya. Kita pasti semuanya pengen. Cuman kadang gini Pak Guru, kita besarnya Al-Qudwa dengan kondisi yang seperti ini ya mungkin ini yang layak untuk tim saat ini. Artinya kalau misalkan kita diberikan jumlah murid yang lebih banyak, mungkin kita belum siap, artinya seperti itu. Atau mungkin kita belum layak gitu. Jadi kita di sisi lain juga menginginkan Al-Qudwa itu semakin besar. Di sisi lain kita juga berusaha untuk memantaskan diri. Barangkali dengan jumlah santri yang masih sekian itu, ya itu yang tepat untuk tim gurunya, mungkin seperti itu. Andaikan nanti jumlahnya semakin besar, itu harapan kami. Kemudian Al-Qudwa itu semakin dikenal di seluruh pelosok ya, seantero jagat raya.
harapan kami pada saat itu kami memang benar-benar sudah siap. Hmm. Karena ya itu tadi kepala sekolah, kalau kepala sekolah itu biasanya kan memang dijadikan kepala sekolah itu ada yang seperti itu, ada yang jadi-jadian kepala sekolah. Nah, saya ini termasuk yang kepala sekolah. Oh jadi emang beneran kerja kok jadi jadian nih loh Bi. Karena ada kepala sekolah yang memang disiapkan Pak Guru. Disiapkan memang Hmm. yang mungkin dulunya jadi seorang guru, kemudian jadi apa naik lagi ya mungkin ya, jadi naik kemudian kan nggak mungkin jadi guru dari OB kemudian jadi EU cuma jadi kepala sekolah kan kayak mustahil. Tapi Kalau ada. rencetannya kepala sekolah kan biasanya guru dulu lah, guru sekian tahun atau sekian puluh tahun, kemudian Hmm. kinerjanya bagus, kemudian Mm-mm. apa namanya value-nya juga dapat, diangkat jadi kepala sekolah itu sepertinya memang dijadikan. Kalau saya lebih memilih kepala sekolah jadi jadian aja. Karena Tapi prosesnya setelah hmm, dijadikan kepala sekolah, baru saya proses belajar di situ. hmm. Itu Tapi mungkin sekolah misalnya. masih inilah ya masih semangat untuk Alhamdulillah, di alhamdulillah, situ. alhamdulillah. Inilah, ini Allah Subhanahu wa taala. Oke. eh jadi masih mau jadi apa ya? Jangan Pak Guru. Saya tuh selalu mengakhiri jawab pertanyaan dengan masih mau jadi guru gitu kan. Nah ini agak Oke, beda Pak. nih. Masih mau jadi pendamping santri belajar? Oh. Kalau pertanyaannya sesimpel itu, maka jawabannya pasti saya pengen. Saya pengen. Karena Pengen. profesi guru itu sepertinya profesi yang paling mulia sebenarnya Pak Guru ya. Insya Allah, insya Allah. Apalagi guru yang mengajarkan Al-Quran. Karena Nabi SAW pernah pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Artinya orang yang statusnya atau profesinya sebagai guru dalam hal ini mengajarkan ilmu agama diberikan label sama Nabi SAW dan itu pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Labelnya adalah manusia terbaik. Artinya kita berharap semoga memang benar label itu tersematkan kepada kami para guru, bukan hanya guru di pondok pesantren saja, bahkan Hmm. di guru formal sekalipun kalau memang tujuannya adalah ibadah, pengen mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semoga juga masuk dalam kategori yang di dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Semoga yang seperti itu. Cuman ternyata jadi seorang pendamping belajar anak itu kan enggak sesimpel yang kita jelaskan ini tadi ya Pak Guru ya. Iya, banyak. Jatuh bangun, yes, banyak hal yang kita hadapi. Suka dukanya itu Masya Allah bercampur aduk. Tapi kalau endingnya tadi pertanyaannya adalah apakah pengen jadi seorang guru seterusnya, ya tentu saya pengen. Saya pengen. Karena jadi guru itu tidak ada batas akhirnya. Kita guru di sekolah, kita guru di rumah untuk keluarga kita, bahkan kita guru untuk diri sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sebelum kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Sebelum kita menjaga keluarga kita, sebelum menjaga orang-orang kita cintai, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita sendiri. Artinya jadilah guru untuk diri sendiri dulu Oke. sampai nanti bisa bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Wah ini Mungkin seperti itu. kata-kata penutupnya, masya Allah ini. Ada apa? Jadi apa ya tadi? Tidak hanya guru-guru dalam konteksnya formal ataupun di pesantren, tapi luas ya konteksnya ya bahwa semua orang punya kewajiban. Betul, betul, betul. Oke. Ya, hampir udah 1,5 jam kita ngobrol. Oh, Masya Ini Allah, nggak kerasa. nggak kerasa. Iya. Semoga yang nonton video ini bisa dapat manfaat. Amin, amin, amin. Kemudian apa namanya untuk Al-Qudwah juga semoga bisa istiqomah mengajarkan para Amin. santri, kemudian menjadi tempat bagi para ustadz dan ustazahnya untuk terus mengabdikan diri ya, dan tidak hanya mengabdikan diri tapi juga sejahtera keluarganya. Kemudian Amin. ya untuk jenengan sendiri semoga sehat-sehat selalu, semoga Amin, amin. Doa selalu panjenengan juga Pak Guru Rizky Heriadi, nggih, keluarga.
selalu istiqomah untuk Amin, menjadi amin, amin. pendamping santrinya dimanapun, baik di Amin. pondok maupun di luarnya. Oke. Karena semakin dewasa kayaknya tugasnya bakal makin berat nih kayaknya. Betul, betul. Oke, eh ya doa terbaik buat kita semua. Amin. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.